Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, para pengajar di era milenial? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baik Bapak Ibu sekalian, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menyiapkan dan melakukan pembelajaran melalui e-learning atau pembelajaran daring. Baik, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Baik ya Bapak Ibu sekalian, ada 5 langkah yang harus kita lakukan di dalam menyiapkan dan melakukan pembelajaran secara daring. Yang pertama adalah menyiapkan bahan ajar atau materi ajar. Yang kedua, minta dibukakan kelas. Yang ketiga, menyiapkan kelas. Yang keempat, melakukan interaksi dengan mahasiswa. Yang kelima, mengabsen mahasiswa. Baik, mari kelima hal ini kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menyiapkan bahan ajar. Sama ya Bapak Ibu sekalian, seperti halnya kita mengajar secara offline, tentu saja kita harus menyiapkan materi atau bahan ajar. Nah, bedanya di dalam mengajar secara online, materi atau bahan ajar yang kita siapkan adalah materi yang bisa kita pasang, bisa kita display di dalam e-learning. Nah, jenis bahan ajar pada umumnya yang dapat kita persiapkan di dalam e-learning itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah bahan ajar dalam bentuk naskah tertulis. Yang kedua adalah bahan ajar dalam bentuk presentasi menggunakan PowerPoint. Yang ketiga adalah bahan ajar berbentuk ceramah atau video ceramah. Baik, ketiga hal ini kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama bahan ajar dalam bentuk naskah tertulis. Jadi Bapak Ibu sudah mempunyai materi tertulis ya, dalam bentuk PDF ya. Jadi harus kita siapkan dalam bentuk PDF. Mungkin makalah ya, atau mungkin bagian dari buku dan seterusnya. Yang penting kita siapkan dalam bentuk PDF. Nah, yang kedua adalah tulisan yang ada di website lain ya. Mungkin ada tulisan yang relevan di suatu website, maka kita akan rujuk ya, maka kita akan taruh linknya di dalam e-learning. Atau mungkin kita menulis sendiri ya Bapak Ibu sekalian, akan lebih bagus kita menulis sendiri kemudian kita posting di website pribadi, fakultas atau website lain, lalu linknya kita taruh di dalam e-learning. Nah, bentuk materinya ya, bentuk linknya nanti kalau sudah ditaruh di e-learning seperti ini. Nah, yang PDF kalau kita sudah pasang di dalam e-learning bentuknya nanti seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah bahan ajar dalam bentuk presentasi menggunakan PowerPoint. Contohnya seperti ini. Baik teman-teman sekalian, pada perkuliahan hari ini saya akan menjelaskan teknik pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Ya, tema PKM kita kali ini adalah COVID-19, darurat global dan kepedulian sosial. Baik, kalau kita lihat di bawah ini ada jadwal kegiatan itu ya. Yang kolom sebelah kiri kita lihat nomor 1, pembentukan kelompok ya. Oke ya Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu harus menyiapkan PowerPoint ya, sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Tapi PowerPoint itu akan kita buat menjadi video terlebih dahulu. Kemudian link video itulah yang akan kita cantumkan di dalam e-learning. Nah, bagaimana cara membuat video presentasi ini? Nah, saya ada video tersendiri, nanti bisa dilihat di video cara membuat materi presentasi ya. Tapi kalau Bapak Ibu kesulitan, yang penting Bapak Ibu siapkan PowerPoint materi, nanti bisa dibantu oleh tim di fakultas. Yang ketiga adalah materi dalam bentuk ceramah ya, video ceramah. Jadi Bapak Ibu akan membuat video ceramah berkaitan dengan materi ya. Kemudian nanti linknya kita cantumkan di dalam e-learning. Contoh materi
dalam bentuk ceramah seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, jangan sampai ada yang nggak tahu nih ya, singkatan dari Bu Hamka. Jangan Buya, Hamka. Hamka itu adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Baik Bapak Ibu sekalian, selain bahan ajar ya terkait dengan materi yang akan kita ajarkan, tentu saja hal-hal lain yang dibutuhkan juga harus kita sajikan dalam bentuk PDF ataupun video sehingga bisa kita unggah di dalam e-learning. Misalnya apa? Misalnya adalah silabus ya. Silabus atau mungkin kontrak belajar. Nah, maka terlebih dahulu silabus atau kontrak belajar itu kita buat tertulis dan kita buat dalam bentuk PDF atau kita buat menjadi video seperti ini, kita jelaskan ya, baru kita unggah di dalam e-learning. Nah, setelah Bapak Ibu siap ya menyiapkan materi yang akan kita unggah ke dalam e-learning, maka langkah kedua adalah Bapak Ibu lapor ke fakultas untuk dibukakan kelas online ya. Oke, nanti admin fakultas ya atau BPTI nanti akan membukakan kelas untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, setelah kita dibukakan kelas oleh admin di fakultas atau oleh BPTI, maka langkah yang ketiga adalah menyiapkan kelas. Cara menyiapkan kelas online adalah seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mengenai cara menyiapkan perkuliahan online, sebenarnya saya sudah membuatkan satu video khusus ya. Judul videonya cara menyiapkan perkuliahan online. Di situ saya membuat tutorial lengkap bagaimana cara menyiapkan perkuliahan. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali secara singkat saja ya. Pertama kita login ke dalam onlinelearning.uhamka.ac.id ya. Ini saya sudah login untuk mempercepat ya Bapak Ibu. Jadi setelah kita login ke dalam online learning, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, di bagian tengah ini adalah kelas-kelas yang sudah dibuka oleh admin. Nah, misalnya saya akan ngajar mata kuliah perilaku organisasi dan kepemimpinan Islam. Bagaimana cara kita menyiapkan kelas? Maka kita klik saja di sini. Di mata kuliah ini, klik kiri. Ya, kita menuju ke bagian bawah. Nah, ini topik yang masih kosong ya. Ini karena saya sudah pernah pakai, jadi sudah ada. Kalau Bapak Ibu belum pernah pakai, berarti nanti isinya seperti ini. Topik-topik kosong atau mungkin tanggal ya, sesuai admin taruhnya seperti apa. Nah, kita akan taruh materi-materi tadi yang sudah kita siapkan di dalam online learning. Caranya bagaimana? Langkah pertama ke atas, menuju ke atas. Di bagian sini yang roda gear itu, sebelah kanan ada biru itu segitiga, kita klik kiri. Nah, kayak muncul pilihan ubah pengaturan, hidupkan mode ubah, dan seterusnya. Kita pilih yang hidupkan mode ubah, ini klik kiri. Oke, nah ini posisinya bagian-bagian ini sudah siap kita edit atau sudah siap untuk menampilkan atau mendisplay materi-materi bahan ajar yang akan kita siapkan. Bagian ini ya yang masih kosong ya, ini bagian 3 karena saya sudah menggunakan. Oke, nah ini adalah di sini adalah yang topik 3, ini adalah judul ya. Nah ini kita akan membuat judul atau topik perkuliahan dulu. Kita edit di sini yang gambar pensil itu di sebelah kanan ini, kita klik kiri. Nah kita tulis misalnya tema perkuliahannya adalah ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya saya akan mengajar urgensi ibadah gitu ya, umpamanya ya seperti itu ya. Sudah ditulis judulnya seperti ini, lalu kita enter, kita tekan enter. Nah, oke. Nah, di situ judul sudah berubah. Judul pertemuan atau judul topik yang akan kita ajarkan. Setelah itu kita akan menambahkan materi atau bahan ajar yang sudah kita siapkan ya. Nah, ada 2 ya yang akan kita tambahkan. Satu adalah bahan ajar, yang kedua adalah model interaksi dengan mahasiswa. Caranya bagaimana? Caranya menuju ke bawah ini ada tulisan tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, ini kita klik kiri ya, atau di plusnya di sini juga boleh klik kiri.
Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini yang bagian atas aktivitas, ini adalah pilihan-pilihan untuk membuat interaksi dengan mahasiswa. Yang bawah ini sumber, ini adalah bahan ajar. Ini ada beberapa jenis bahan ajar. Kali ini kita akan menggunakan bahan ajar yang dalam bentuk PDF yang sudah kita bahas di awal tadi ya. Caranya bagaimana? Kita pilih di sini yang file. Ini file yang nomor 2 ya. Kita klik saja bulatnya itu. Nah, muncul biru seperti ini. Setelah itu kita klik di bawah tambah, klik kiri. Oke, ini sudah muncul tampilan untuk menambahkan file. Ini diisi saja. Misalnya judul materinya urgensi ibadah. Oke. Nah, ini deskripsi, ini adalah menjelaskan mata kuliah ini atau instruksi untuk mahasiswa ya. Misalnya kalau kita mau tampilkan instruksi, silahkan pelajari materi ini gitu ya. Atau instruksi lain dan penjelasan lain yang menurut Bapak Ibu penting, maka tulis di kotak ini di bagian deskripsi. Setelah itu tampilkan di bawah ini ada kotak, ini tampilkan deskripsi, diklik saja kiri. Nah, untuk apa ini gunanya? Agar instruksi ini muncul di halaman depan. Ya, begitu membuka e-learning, mahasiswa langsung membaca instruksi ini. Oke ya. Oke, setelah itu kemudian kita menambahkan file. Menambahkan file bisa dengan dua cara. Di sini diklik seperti biasa, nanti di-upload gitu ya. Atau langsung tambah ke sini, ke bagian sini. Caranya bagaimana? Caranya kita lihat dulu filenya ya. Misalnya saya akan menambahkan file materi ini ya. Ya ini sebagai contoh saja ya, ini enggak sesuai judul yang saya taruh tadi ya. Misalnya kita akan tambahkan yang ini aja deh yang singkatnya. Oke ya, ini misalnya materinya sudah ketemu. Nah, kita klik kiri, tekan ya, tekan kiri, tekan terus, lalu dibawa ke bawah ke tadi ke. Nah, ini yang sudah dibuka. Nah, di sini ya. Oke, sudah tampil, kita bawa ke sini, terus tekan terus ya. Nah, masuk ke dalam kotak ini sampai berwarna biru itu kotaknya. Setelah itu dilepas di sini. Oke, kita tunggu. Sedang upload, itu proses upload. Oke ya. Nah, ini tampilan posisinya PDF sudah terupload. Nah, setelah itu kita simpan di bawah ini atau di sini juga boleh ya. Kalau ini nanti langsung kembali ke kursus, kita simpan pakai yang ini. Ini boleh ya, sama saja. Kita sekarang pilih ini, klik kiri. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, lihat di sini. Ini materi ini sudah siap. Di sini ya. Sudah tersedia di e-learning. Oke. Nah, kita akan coba materi yang kedua tadi yang berbentuk link ya. Tadi kan bahan ajar kita ada yang berbentuk link. Atau berbentuk video juga sama ya. Nanti kalau bentuknya materinya itu PPT atau ceramah atau tulisan di website lain, itu bentuknya adalah link ya. Jadi kita akan tambahkan materi naskah tertulis yang bentuknya link. Caranya bagaimana? Caranya kita klik di sini, tambahkan sebuah aktivitas lagi gitu ya. Oke. Maaf, kita menuju ke link dulu ya. Kita back dulu. Oke ya, kita kembali. Mohon maaf, saya ulang lagi. Kita akan menambahkan materi tertulis yang kita ambil dari link ya. Misalnya kita terus buka ya. Misalnya kita ambil dari sini. Nah, kita buka dulu websitenya yang akan kita cantumkan linknya. Ini sebagai contoh saja ya. Misalnya kita akan menambahkan tulisan ini ya. Ini materinya, anggap saja seperti itu ya. Nah, kita copy linknya ya. Kita blok seperti ini. Klik kiri. Kemudian klik kanan, kita copy. Nah, baru kita masuk ke e-learning. Ya, tambahkan sebuah aktivitas. Oke, nah, seperti tadi ya, karena ini adalah sumber belajar atau bahan ajar, kita pilih yang bagian sumber di sini. Nah, kalau PDF tadi file, kalau link kita pilih URL. Kita klik yang bulat, klik kiri. Nah, lalu tambahkan.
Oke. Ya, misalnya judulnya sama ya. Ini adalah materi urgensi ibadah misalnya. Oke, kemudian linknya kita taruh di sini. Ya, eksternal URL. Nah, taruh di sini. Klik kiri seperti ini, kursor sudah muncul, kemudian klik kanan, paste. Ya. Oke, ini sudah masuk. Kemudian tambah deskripsi misalnya. Silahkan pelajari tulisan ini ya, dan lain-lain keterangan ataupun instruksi yang menurut Bapak Ibu penting dicantumkan. Lalu kembali tampilkan ya, supaya instruksi ini muncul di halaman depan. Oke, ini sudah siap. Lalu kita simpan dan kembali ke kursus ya. Klik kiri di sini, bagian sini. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, ini sudah tampil di sini. Oke ya. Linknya seperti ini. Nah, demikian juga untuk materi yang berbentuk presentasi menggunakan PowerPoint ya, atau video ya, video ceramah ya. Itu juga link. Yang presentasi itu juga kan nanti bentuknya video ya. Yang ceramah juga bentuknya video. Nah, tentunya karena itu video, kita nanti akan ambil linknya di YouTube ya. Kita ambil linknya di YouTube. Ya, di video itu baik presentasi maupun ceramah itu sudah ditaruh di dalam YouTube ya, seperti ini ya. Nah, kita buka dulu YouTube-nya di video yang akan kita cantumkan di e-learning gitu ya. Misalnya, oh videonya ini ya, misalnya ya. Videonya ini, maka sama seperti tadi, kita ambil linknya, kita copy ya. Dan seterusnya ya, sama prosesnya seperti tadi. Oke. Nah, itu cara mengupload materi. Kemudian yang kedua adalah interaksi dengan mahasiswa. Nah, caranya bagaimana? Tambahkan sebuah aktivitas di sini. Nah, ini adalah jenis-jenis aktivitas yang relevan untuk interaksi dengan mahasiswa. Ya, ini adalah assignment, itu tugas ya. Ini karena untuk interaksi prokulan berarti nggak cocok. Kalau ini big blue button ini seperti Zoom ya Bapak Ibu, ini seperti Zoom ya. Kalau choice berarti nggak cocok untuk interaksi. Database untuk ngumpulin database juga nggak pas. Feedback kalau memang hanya butuh feedback saja ya. Nah, yang bisa lagi di sini yang pilihannya bisa ini Zoom atau forum bisa juga ya. Atau di sini juga pakai chat juga boleh gitu ya. Nah, ini boleh juga. Jadi pilih yang cocok ya. Secara umum yang relevan ya obrolan ya, chat ini, forum, atau ini pakai video. Kita sekarang mau coba yang forum ini. Klik saja di sini. Kemudian tambahkan. Oke ya. Misalnya kita tulis forum diskusi pertemuan pertama, kan seperti itu. Misalnya kita kasih instruksi, silahkan semua wajib aktif di forum, yang tidak aktif dianggap tidak masuk. Misalnya ini ya, atau instruksi lain yang menurut Bapak Ibu penting. Lalu kita klik tampilkan. Oke. Setelah itu kita simpan. Nah, ini kita sudah membuat rumah forumnya ya. Bapak Ibu, ini baru rumahnya seperti ini, ada 2 tahap ya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam topik forumnya. Nah, kita klik lagi di sini, klik kiri. Nah, baru di sini membuat tambah topik diskusi baru. Oke ya. Jadi dalam satu rumah ini bisa beberapa topik diskusi ya. Nah, kita tambahkan topik ini, klik kiri. Misalnya diskusi tentang urgensi ibadah ya, seperti itu ya. Nah, di sini apa pendapatmu tentang pentingnya ibadah dan lain-lain, apapun yang dirasa penting di sini. Pokoknya instruksi tentang diskusi di sini tentang apa, Bapak Ibu tulis saja di sini ya. Tidak harus berbentuk pertanyaan ya, tapi kisi-kisi mengenai bagaimana diskusi ini berjalan ya.
apa saja yang didiskusikan. Nah, kemudian tulis di sini. Oke ya. Kemudian setelah itu kita post ke forum. Nih klik sini di bawah, klik kiri. Nah, ini forum diskusi sudah jadi ya. Di sini diskusi tentang urgensi ibadah. Nah, ini kemudian ini ada balasan di sini. Nah, nanti kalau ada mahasiswa yang sudah komen di situ, sudah aktif di forum, ini akan berubah, nggak nol lagi gitu ya. Sesuai dengan jumlah mahasiswa yang sudah aktif. Kalau ada 10 mahasiswa di sini akan berganti menjadi 10 dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita kembali ke depan. Oh, maaf. Dashboard. Wow, kejauhan. Maaf, sorry. Tadi di mata kuliah perilaku. Nah, kita mau lihat tampilan secara keseluruhan setelah kita display ya semua persiapan kuliah. Nah, oke ya, di sini kita bisa lihat ada materi pelajaran. Yang pertama adalah dalam bentuk PDF, yang kedua dalam bentuk link ini ya. Dalam bentuk link ke website lain. Ini bentuknya tadi adalah tulisan ya. Bisa juga video, baik video ceramah maupun video presentasi. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah untuk interaksi dengan mahasiswa. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita sudah siap, sudah ada materinya, mahasiswa bisa kuliah di sini, kemudian kita juga bisa melakukan interaksi dengan mahasiswa. Selanjutnya langkah keempat adalah melakukan interaksi dengan mahasiswa. Jadi meskipun kita mengajar online Bapak Ibu sekalian ya, tapi harus ada interaksi dengan mahasiswa. Salah satu bentuk interaksi yang biasa digunakan adalah menggunakan forum. Ya, seperti kita chatting di WA ya. Contohnya adalah seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan contoh bagaimana kita melakukan interaksi dengan mahasiswa menggunakan forum ya, forum diskusi. Jadi seperti chat saja, seperti WA ya Bapak Ibu, seperti grup WA. Ya, caranya kita masuk ke dalam e-learning seperti ini. Saya ini sudah login ya, sudah masuk posisinya. Maka tinggal kita lihat di bagian pertemuan mana kita akan melakukan interaksi dengan mahasiswa. Misalnya, saya akan interaksi dengan mahasiswa di dalam materi keyakinan dasar ilahiyah. Yang ini ya. Nah, di sini sudah ada forum diskusi yang kita buat sebelumnya di sini. Maka kita klik saja ini, klik kiri. Nah, inilah tampilan forum diskusi. Di sini kalau kita lihat ya, di sini, nah di urutan terakhir ini adalah mahasiswa yang terakhir komen di forum ini tampil di sini. Kalau kita lihat balasannya di sini ada 52. Berarti di sini sudah ada interaksi antara saya dan mahasiswa dan antara mahasiswa dan mahasiswa juga di sini ya. Ada kalanya mahasiswa mengomentari mahasiswa yang lain. Nah, yang bawah ini apa? Nah, yang bawah ini adalah Julius Irawan ini nyasar ini ya. Ini mestinya dia aktif di sini saja di forum yang saya buat, tapi dia malah membuat forum sendiri. Nah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan mahasiswa? Klik saja di sini di forum diskusi. Oke, seperti ini ya. Nah, di atas ini ada instruksi saya bagaimana berdiskusi ya. Nah, di bawah ini sudah ada mahasiswa yang komen di sini. Ya, dia menjawab, berkomentar dan seterusnya. Nah, lalu kalau kita mau mengomentari atau menjawab pertanyaan mahasiswa, nah tinggal kita klik saja di bagian sini di bawah, tanggapi. Oke, yang ini ya, tanggapi. Jadi nyaris tombol-tombol ini yang banyak kita pakai sebenarnya ini. Ya. Kalau yang ini nih ya kondisional saja, gitu ya. Tanggapi. Jadi lihat saja mahasiswa mana yang bertanya, itu mana yang perlu ditanggapi ya. Kita tanggapi atau kita jawab, diklik di bagian tanggapi. Oke ya, atau Bapak Ibu bisa memasang jenis-jenis interaksi lain di dalam e-learning, atau mungkin juga interaksi bisa menggunakan Zoom meeting ya, tentu saja untuk beberapa pertemuan secara fleksibel. Karena biasanya kalau menggunakan Zoom, mahasiswa banyak keluhan ya, karena kuotanya besar itu ya. Jadi pilihlah model interaksi yang memudahkan mahasiswa.
Lalu yang kelima adalah melakukan absen. Nah, saat ini online learning yang kita gunakan belum bisa mengabsen secara otomatis ya, karena aplikasinya sedang diupdate, maka kita harus mengabsen secara manual. Bagaimana cara mengabsen mahasiswa? Caranya seperti ini. Saya akan tunjukkan bagaimana cara kita mengabsen mahasiswa yang sudah hadir mengikuti perkuliahan kita ya. Nah, tentu saja pertama kita login ke dalam e-learning ya. Nah, kita cari mata kuliah yang kita ajar. Misalnya di sini saya mau mengabsen di mata kuliah akidah yang manajemen 2I. Kita klik kiri. Oke ya. Ini adalah halaman perkuliahan. Nah, kita akan lihat absensi mahasiswa. Caranya bagaimana? Di sebelah kanan ini atas ini ada roda gear, sebelah kanan yang segitiga biru kita klik kiri. Nah, ini berapa menu pilihan ke bawah, kita pilih yang paling bawah, lanjutkan, kita klik kiri. Oke. Ya, Bapak Ibu, ini ada tampilan administrasi kursus banyak. Ini di sini ada salah satunya laporan ya. Nah, di laporan ini kita pilih yang activity completion ini ya. Yang ini kita klik kiri. Oke, nah maka di sini akan muncul nama-nama mahasiswa dan tema perkuliahan yang kita upload di sini. Nih. Nah, perhatikan di sini misalnya pertemuan pertama ini karena saya sudah ngajar di semua pertemuan, dia terlihat semuanya ya, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu baru satu misalnya berarti nyampe sini ya misalnya. Nah, ini kita lihat di pertemuan satu, di saya itu ada doa awal kuliah, kontrak belajar, silabus, contoh laporan tugas, forum diskusi, doa akhir. Nah, yang ini berarti pertemuan kedua. Kita mau mengabsen di pertemuan pertama. Ini sampai sini berarti ya, Bapak Ibu ya. Nah, tandanya mahasiswa hadir itu bagaimana? Tandanya adalah dia mengakses materi yang kita taruh gitu ya. Dia mengklik dan kemudian absen untuk materi yang kita taruh. Berarti dia sudah hadir gitu. Nah, tandanya di mana? Tandanya di bawah ini, di kotak-kotak ini. Di kotak-kotak ini kalau sudah checklist begini, checklist begini sampai sini berarti dia sudah absen, sudah hadir. Jadi checklist ini adalah bentuk dari absen di online learning kita gitu ya. Kita berdasarkan ini. Kalau yang kosong begini ya, ini dia tidak mengklik materi, anggap tidak hadir gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu punya kebijakan ya, misalnya kita lihat yang penting, misalnya doa awal kuliah. Oke, misalnya ini nggak usah diklik, nggak hadir nggak apa-apa misalnya. Itu tergantung Bapak Ibu. Kalau semuanya penting ya harus diklik, semuanya harus seperti ini. Oke. Nah, jadi yang dilakukan mahasiswa nanti pada saat kuliah ada dua, mengklik tombol ini, kotak ini ya, itu adalah absen, dan kemudian mengakses materi ya, mengakses materi. Jadi kalau dia hanya mengklik saja ya, tapi kemudian dia hanya mengklik materi tidak checklist kotak, dia tidak hadir gitu. Nah, tapi tidak usah bingung Bapak Ibu, nanti mahasiswa kan udah tahu dia, dan saya ada videonya yang berjudul bagaimana cara mengikuti perkuliahan online. Di situ ada videonya, nanti dibagikan saja kepada mahasiswa. Mahasiswa tuh udah tahu begitu masuk ke e-learning apa yang harus dia lakukan ya. Salah satunya yang terpenting adalah checklist kotak ini absen dan mengakses materi baik download maupun baca. Jadi nanti kita tinggal lihat saja di sini. Nah, kita lihat di sini misalnya nih. Ini Alfianto di sini ini kosong semua nih. Nah, bisa kita anggap tidak hadir ini gitu. Ya. Tapi sebenarnya ini di sini bisa jadi Alfianto itu klik materi, itu. Klik materi tapi dia tidak absen gitu. Nah, makanya nanti mahasiswa itu harus lakukan dua ya, klik materi, download ataupun baca, dan dia harus absen di sini gitu. Kalau seperti ini nanti bisa dianggap tidak hadir gitu. Oke ya Bapak Ibu ya, berdasarkan inilah nanti kita akan menginput absen mahasiswa. Nah, demikian tadi Bapak Ibu sekalian cara menyiapkan dan melakukan pembelajaran secara online.
Jika ada yang belum jelas, silakan ketik pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Jika video ini ada manfaatnya, silakan share, bagikan kepada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.